Hai, perkenalkan saya Justinus, calon guru penggerak angkatan 10 dari UPTSDN 2 Makale Selatan, Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, dan salam guru penggerak. Saat ini saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 2.3, coaching dalam supervisi akademik. Tujuan pembelajaran khusus dalam koneksi antar materi modul 2.3 ini adalah CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pengalaman materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Dalam modul 2.3 ini, saya mempelajari tentang pertama, konsep coaching secara umum, membedakan coaching dengan pengembangan diri lainnya, yaitu mentoring, konseling, fasilitasi, dan training, serta mempelajari konsep coaching dalam konteks pendidikan sebagai pendekatan pengembangan kompetensi diri dan orang lain atau rekan sejawat. Kedua, memahami paradigma berpikir coaching seperti fokus pada coach atau rekan yang akan dikembangkan, bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Kemudian, menjelaskan prinsip-prinsip coaching dalam komunikasi yang memberdayakan untuk mengembangkan kompetensi, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, serta pengalaman mempraktikkan percakapan coaching menggunakan model alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan dapat mempraktikkan kompetensi inti coaching, yaitu kesadaran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ketiga, dapat mengaitkan antara paradigma berpikir dan prinsip-prinsip coaching dengan supervisi akademik yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi guru agar dapat melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, di mana terdapat 3 tahapan dalam supervisi akademik, yaitu praobservasi atau perencanaan, observasi atau pelaksanaan, dan pasca observasi atau tindak lanjut. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Pertama, ragu. Sebelum mengetahui isi materi dalam modul ini, saya sedikit ragu karena khawatir tidak mampu dalam memahami dan mengaplikasikannya. Kedua, tertarik. Setelah mempelajari dalam eksplorasi konsep, saya mulai tertarik dalam memahami isi dari modul ini. 3. Bersemangat. Saya merasa bersemangat saat mampu melakukan praktik coaching bersama rekan CGP dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual. 4. Optimis. Saya optimis untuk mampu mengaplikasikannya di sekolah tempat saya mengajar. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar. Saya mampu berkolaborasi dengan rekan sesama CGP saat mempraktikkan proses coaching menggunakan alur percakapan Tirta dan sesuai dengan prinsip coaching dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual, baik berperan sebagai coach, coachee, maupun sebagai pengamat atau observer. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Yang perlu diperbaiki adalah kemampuan dalam mengajukan pertanyaan, menangkap emosi coachee, dan selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berbobot, agar dapat menggali informasi permasalahan pada diri coachee, sehingga dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Setelah saya mempelajari modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik, kemampuan dan kompetensi saya dalam hal menjadi pemimpin pembelajaran mulai berkembang, ditandai dengan kemampuan dalam mempraktikkan proses coaching menggunakan alur Tirta, baik sebagai coach, coachee maupun pengamat. Saat saya mempraktikkan proses coaching, saya harus mampu mengendalikan diri dari judgement, asumsi, dan asosiasi, sehingga dapat berpikir secara netral agar sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Bagaimana agar prinsip coaching dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi di sekolah?
Prinsip coaching dapat diterapkan jika pelaku coaching, dalam hal ini coach, memiliki pengetahuan yang memadai tentang coaching dalam supervisi. Kegiatan supervisi jangan hanya bertujuan sebagai bagian penilaian guru saja, namun supervisi harus dijadikan sebagai cara untuk meningkatkan kompetensi akademik guru, sehingga tidak hanya melakukan observasi kelas saja, tapi harus ada percakapan pra-observasi dan pasca-observasi. Dalam percakapan pra-observasi, coach, apakah itu kepala sekolah, pengawas, atau rekan sejawat yang diberi tugas melaksanakan supervisi, harus mendiskusikan perencanaan yang akan dilakukan oleh guru. Sedangkan saat pasca observasi, coach memberi umpan balik tindak lanjut terkait pelaksanaan observasi kelas yang dilakukan guru. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight yang baru. Coaching dalam supervisi akademik dapat berpengaruh dalam terwujudnya pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran berpihak pada murid adalah hal yang sangat penting untuk diterapkan dalam lingkungan sekolah. Agar dapat terwujud pembelajaran yang berpihak kepada murid, maka guru harus memiliki kompetensi menjadi pemimpin pembelajaran. Menjadi pemimpin pembelajaran harus memahami perkembangan murid secara menyeluruh, tidak hanya aspek kognitif saja, namun juga harus memahami karakter dan sosial emosional murid. Dengan demikian, tujuan coaching dalam supervisi akademik untuk mengembangkan kompetensi guru dapat meningkatkan kinerja dan terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP, baik tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan terberat adalah upaya melakukan pengimbasan tentang coaching dalam supervisi akademik kepada komunitas sekolah, agar supervisi akademik tidak hanya dijadikan sebagai penilaian rutin semata, tetapi dapat dijadikan sebagai salah satu pilihan untuk meningkatkan kompetensi guru. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada seluruh komunitas sekolah dalam bentuk webinar atau diseminasi untuk mengedukasi komunitas sekolah tentang makna supervisi akademik. Solusi selanjutnya adalah dengan memberikan contoh praktik coaching dalam supervisi akademik melalui berbagai media informasi digital yang dapat diakses oleh seluruh komunitas sekolah. Membuat keterhubungan. Pengalaman masa lalu. Saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah. Namun kegiatan supervisi tersebut hanyalah sebatas menjalankan kewajiban saja tanpa mengetahui makna supervisi yang sebenarnya. Kegiatan supervisi akademik hanya dilakukan saat kepala sekolah atau pengawas melakukan observasi kelas saja, tanpa adanya kegiatan pra-observasi dan pasca-observasi, sehingga hanya sebatas pemberian nilai guru saja. Pernahkah di masa mendatang, kedepannya, kegiatan supervisi ini harus dijadikan salah satu bagian dalam peningkatan kompetensi guru dalam bidang akademik dengan menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Kaitannya dengan modul 2.1, dalam pembelajaran berdiferensiasi, murid dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajarnya, agar dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki. Begitu pula dengan praktik coaching yang harus memaksimalkan potensi coachee agar dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kaitan dengan modul 2.2, dalam pembelajaran sosial emosional terdapat teknik STOP dan mindfulness yang dilakukan untuk dapat membuat suasana menjadi lebih kondusif. Saat melakukan coaching pun, seorang coach harus menerapkan teknik tersebut agar dapat fokus dan terwujud kehadiran penuh saat melakukan proses coaching. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar CGP. Informasi coaching saya peroleh dari channel Victor Chen Konsultan, di mana dinyatakan bahwa coaching adalah memberdayakan. Saat coach bertanya, coach sendiri berpikir bahwa hal itu perlu dilakukan. Bahkan, coach akan menemukan jawaban dari pertanyaan coach, sehingga dia mempunyai kesadaran yang tinggi bahwa untuk melakukan hal tersebut, saya harus seperti apa. Inilah yang kita sebut sebagai manfaat coaching. Salah satunya adalah membangun internal motivasi seseorang agar dia merasa sadar bahwa dia perlu melakukan itu. Selain itu, mereka juga akan bisa memperoleh yang namanya ide-ide yang terkadang belum terpikirkan sebelum melakukan sesi coaching dengan Anda. Victor Chen dalam Cara Coaching yang Benar, Leader Wajib Paham. Diakses pada Selasa 16 Juli 2024 dengan link sebagai berikut.
Semoga menginspirasi dan terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.